Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari sama-sama kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin perkenannya lah, nikmatnya lah, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini, di sekolah ini, dalam rangka satu tujuan, yakni mencerdaskan anak bangsa, yang alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat maghfirah Allah akan senantiasa tercurah kepada beliau, keluarga, sahabat, dan insya Allah akan sampai kepada kita, khususnya kita yang berada di SDN 1 Bidungan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kita yang terhormat Pak calon pengawas Pak Rizky Damogalat, sarjana pendidikan guru profesional, yang terhormat Bapak Ibu guru yang sudah sempat hadir pada kesempatan kali ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pada hari ini saya akan melakukan diseminasi atau pemaparan tentang budaya positif. Speaking dulu. Speaking ini hari ini. Yuk kita senyum selama 30 detik. Saling berhadapan, Bapak Ibu di saling berhadapan. Berhadapan, sedang belum berhadapan asik orang suka tawa, berarti so membangun semangat. Berarti belum mengantuk. Lanjut, ada kesepakatan untuk forum diseminasi hari ini. Yang pertama, menghargai siapapun yang berbicara, menjadi pendengar yang baik. Apa? Selama kegiatan belum selesai, jangan meninggalkan tempat atau boleh. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Ada Bapak Ibu guru yang boleh berpendapat. Disiplin itu siap sedia. Iya, salah satu siap sedia, rajin. Kemudian masih luas sampai kata arti disiplin India. Terima kasih Pak Sikri Momune, sangat baik penjelasannya. Ada lagi yang Sama, paling kurang paling masalah mengikuti aturan. Oke. Kita lanjut, apa itu disiplin? Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda, yang terlintas di pikiran Anda? Ya, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, kan? Tata tertib, teratur, atau kepatuhan pada aturan, patuh pada aturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat siswa memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Kalau berdasarkan nilai kebajikan itu yang kita ambil adalah misalnya jujur, iman dan bertakwa. Menjaga kebersihan itu masuk. Nilai kebajikan secara umum sebenarnya ada dalam profil pelajar Pancasila. Ini secara umum telah digambarkan: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar aktivis. Ini nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan timbul dari orang murid. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia.
Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kita takut Pak Guru memarah Pak kita. Jadi cuma karena timbul atas dorongan dari luar, bukan dari dalam diri murid sendiri. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sekarang masuk di posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. 1. Guru sebagai penghukum. 2. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. 3. Guru sebagai teman. 4. Guru sebagai pemantau. 5. Guru sebagai manajer. Dari kelima ini posisi kontrol kita berada dalam posisi kontrol yang mana Bapak Ibu Guru? Yang betul-betul Iya, yang sebenarnya kita itu ada di situ kita. ada berada di posisi mana posisi kontrol kita. Guru sebagai teman. Guru sebagai teman kalau Ci Erin. Kalau artinya kalau betul-betul ada di atas itu kita. Ada juga guru sebagai penghukum. Guru sebagai Kalau pemantau. betul-betul. Iya. Terusnya kita akan belajar bagaimana itu dulu itu yang posisi kelima ini. Bagaimana itu guru sebagai manajer. Orang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer yang kalimat tadi. Bagaimana posisi kontrol sebagai manajer? Posisi kontrol restitusi sebagai manajer. Guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersiapkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Saya sudah ada DP video. Ini Yara terlambat. Selain posisi manajer, mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer pada dirinya, bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif dari diri murid. Nah, ini tadi bahwa ketika orang menjadi guru sebagai manajer, sebentar akan muncul nilai disiplin positif dalam dirimu. Itu artinya Yara tepat waktu atau terlambat. Baik atau perbuatan buruk? Nah, dia yang jawab. Siapa yang salah? Di sini pun tidak mau mencari siapa yang salah, mencari solusi. Mengapa sampai Yara? Tingkat emosional guru harus dijaga. Keyakinan kelas itu penting, Bapak Ibu guru, karena sebelum orang masuk di dalam kelas mesti ada keyakinan atau kesepakatan kelas lebih dahulu. Bapak Ibu guru, di tahun ajaran berikut ini orang harus membuat keyakinan kelas nih, dan baru orang so ada keyakinan kelas. Oke, explain. Kita mau pakai baju karena hijau. Kalau kita bilang orang buat dulu kasih sticky note atau selembar kertas, kalau orang suruh tulis aturan-aturan apa yang orang ingin terapkan. Ketiga, tertib dalam belajar. Yang terakhir, saling menghargai sesama teman dan guru selama proses pembelajaran. Yang ada kata tidak boleh. Nah, itu orang rubah. Tidak boleh datang terlambat. Nah, kalimat positifnya seperti apa? Kan kalimat negatif tidak boleh. Kalimat positif yang orang bisa rubah di situ seperti apa? Datanglah tepat waktu. Iya, sama kalimat-kalimat negatif orang rubah menjadi kalimat positif. Nah, itu sebentar kalau orang bikin keyakinan atau aturan keyakinan kelas, orang sepakati bersama. Berarti itu murid yang bikin, bukan guru. Nah, itu keyakinan kelas yang orang akan buat di dalam kelas kata orang. Sampai emosional tak bisa dijaga, memangnya mau dapat terapkan ini segitiga restitusi. Jadi belajar betul, kalau orang ada di penghukum akan menjadi bumerang buat orang nantinya. Yang kelas boleh nggak orang terapkan di dalam yang hebat. Setelah kita jadi guru sama Belajar di mana saja. iya belajar di mana saja. satu lagi. Boleh atau gimana? Terkait keyakinan kelas dan apakah ini hanya untuk siswa atau memang guru dulu yang harus lebih dulu, maksudnya supaya si yang terang meyakinkan ini yakin 4 orang tuh otomatis
si yang orang meyakinkan ini percaya bahwa orang itu mampu untuk bikin itu. Selama ini mungkin kita rasa untuk kita pribadi. Anak mungkin tidak yakin dengan kita, sehingga misalnya contoh toh masalah piket misalnya toh, karena mungkin di posisi kita berpikir cuma ya apel, jadi anak yang mungkin dia terlambat kalian sendiri kita kok jangan terlambat. Bagaimana itu kira-kira? Jangan sampai nggak yakin apa ya. Bapak Ibu, masih ingat itu apa yang telah disampaikan oleh Bapak pendidikan kita? Ki Hajar Iya, Bapak Ki Hajar Dewantara. Masih ingat semboyannya? Apa yang orang ingat semboyan Ki Hajar Dewantara? Nah, ini harus susung tulodo. Pastinya guru harus menjadi teladan bagi murid. Bagaimana supaya murid bisa mengikut? Pertama, guru juga harus menjadi teladan. Ada DP hasilnya. Kita alami, alhamdulillah ketika kita melakukan belajar di CGP ini, yang pertama pembelajaran berpihak pada murid, kita mulai belajar. Alhamdulillah ternyata kita berapa hari nyandak sekolah, kita ada di kelas 2, anak-anak cari pak kita. Ternyata ada kedekatan antara kita dengan dorang siswa. Toh, dorang akan rindukan torang sebagai torang merindukan Ibu Herin. Ibu, supaya kita akan sangat dirindukan oleh anak-anak. Oke. Mantap. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi